Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Operasi pasar murah yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu diserbu warga. Berbagai aksi sosial digelar masyarakat Palu untuk membantu korban bencana Sumatera. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Palu melonjak menjelang Natal dan Tahun Baru. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Sejumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan harga antara lain beras dan telur. Selain di distributor, kenaikan harga beras juga terjadi di tingkat pengecer. Sejak sepekan terakhir, harga beras di pasar tradisional Masomba Palu mengalami kenaikan. Rata-rata harga beras berbagai jenis naik hingga Rp2.000 per kilogram. Beras premium misalnya, yang semula dijual seharga Rp13.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp15.000. Sejumlah pedagang beras menyebut jika naiknya harga beras disebabkan hasil panen petani yang berkurang. Sementara itu, tingkat permintaan beras di pasar meningkat setiap hari. Pembeli beras bukan hanya warga Palu, tapi juga dari Kabupaten Sigi dan Donggala. Yang apanya nak? Yang premium. Iya, kalau yang premium dan yang biasanya. Yang premium dia 15.000, yang biasanya 14. Harga Juga sebelum tergantung kualitas. harga sebelumnya Harga sebelumnya ada yang 13.000, ada yang 14.000. Ada kenaikan sedikit. Selain beras, kebutuhan pokok lainnya yang mengalami kenaikan harga adalah telur ayam. Rata-rata kenaikan telur mencapai Rp3.000 per rak. Telur ukuran sedang misalnya yang sebelumnya dijual seharga Rp53.000 per rak, kini naik menjadi Rp58.000. Kalau dari harga yang kecil, harga sebelumnya itu dari harga 50.000, yang sedang dari harga 55 dan yang besar dari harga 58.000. Kalau dari harga sekarang, kalau yang kecil naik menjadi 52.000 dan harga yang sedang naik dari harga 58.000 dan yang besar naik jadi 60.000. Kenaikan harga beras dan telur ini diperkirakan berlangsung hingga menjelang Tahun Baru. Meski mengalami kenaikan harga, namun tingkat permintaan beras dan telur di pasar tradisional tetap tinggi. Rabiatun Latifah dan Syamsuddin Towone melaporkan dari Palu. Menjelang arus mudik, Natal dan Tahun Baru 2026, Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu mulai meningkatkan kesiapan operasional. Sejumlah fasilitas diperiksa ulang untuk mengantisipasi peningkatan volume penumpang yang diperkirakan mulai terjadi pertengahan Desember. Petugas bandara melakukan monitoring rutin, mulai dari area terminal, perlengkapan keamanan, hingga alur layanan penumpang. Upaya ini merupakan tindak lanjut temuan yang harus diperbaiki sebelum posko Nataru resmi dibuka. Jadi untuk persiapan Nataru tahun 2025-2026 ini Bandara Mutiara Sis Al Jufri kemarin minggu lalu sudah dilakukan inspeksi terkait kesiapan Nataru. Jadi inspeksi tersebut dilakukan oleh regulator, Direktorat Keamanan Penerbangan, kemudian juga dari kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 5. Inspeksi tersebut meliputi aspek keamanan bandar udara, kemudian juga meliputi kesiapan dari fasilitas bandar udara. Kesiapannya kami sedang menindaklanjuti hasil temuan-temuan inspeksi dan monitoring tersebut, sehingga nantinya pada saat diadakan posko Nataru di bandar udara itu
kami sudah siap. Baik. Sejauh ini belum ada surat resmi dari maskapai ataupun airline yang mengajukan untuk penambahan slot di Bandara Mutiara Sis Al Jufri. Namun ya itu dimungkinkan apabila ada penambahan frekuensi ataupun slot untuk maskapai. Baik. Oke. Meski potensi lonjakan penumpang cukup tinggi, hingga kini belum ada maskapai yang mengajukan penambahan slot atau frekuensi penerbangan. Namun pengelola bandara menegaskan pengajuan tersebut masih dimungkinkan apabila kebutuhan penumpang meningkat. Selain menyiapkan posko Nataru, Bandara Mutiara Sis Al Jufri juga mulai memperketat monitoring arus kedatangan dan keberangkatan penumpang. Hal ini untuk memastikan pelayanan dan keamanan berjalan lancar selama periode libur panjang. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Toboni melaporkan dari Palu. Di tepi permukiman Kelurahan Lere, Kota Palu, berdiri rumah ibadah baru yang unik dan menarik perhatian warga. Inilah Masjid Sakaya Dato Karama yang dibangun dengan arsitektur berbentuk perahu, simbol masyarakat yang bermukim di dekat pantai Teluk Palu. Bangunannya didesain menyerupai lambung perahu dengan dominasi warna coklat kayu seolah berlabuh di atas daratan. Garis lengkung pada bagian sisi hingga bentuk atap yang menjulang menggambarkan siluet sebuah sakaya atau perahu dalam bahasa Kaili. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga menyimpan jejak sejarah dan nilai budaya. Nama Dato Karama diambil dari tokoh ulama yang dipercaya menyebarkan Islam di Palu dengan menggunakan perahu melintasi pesisir Teluk Palu. Masyarakat bersama Yayasan Sahabat Masjid menggagas ide untuk membangun masjid dengan memilih perahu sebagai identitas bangunan. Mengandung nilai sejarah, kehidupan nelayan, dan spirit keagamaan. Masjid ini dibangun pada tahun 2021. Proses pembangunan berjalan hingga tahun 2024. Masjid Sakaya berdiri di atas lahan sekitar 200 meter persegi, dengan daya tampung sekitar 80 hingga 100 jamaah. Sebuah masjid kampung namun menyimpan makna yang besar bagi warganya. Jadi Masjid Sakaya ini kami bersama-sama Yayasan Sahabat Masjid memikirkan bagaimana sih bentuk dari Masjid Sakaya ini. Akhirnya kami dengan melihat kebiasaan dari masyarakat kami nelayan, maka kami mengambil inisiasi bahwa bentuk bagaimana masjid kita itu berikon Sakaya, Masjid Sakaya. Nah begitu, dan mengapa kami mengambil nama Masjid Sakaya, tidak menyampaikan Masjid Sakaya, karena Sakaya kan bahasa Kailinya perahu. Jadi kami ambil nama Masjid itu, jadi nama Kaili juga bahasa Kaili, Masjid Sakaya. Kalau dia di bahasa Indonesia kan berarti masjid perahu. Itulah ya, inisiasi atau ide-ide kami sehingga masjid ini berbentuk perahu. Karena tadi cerita dari Syekh Dato Karama, kemudian juga aktivitas kami di Kelurahan Lere banyak nelayan, maka itu yang kami ambil ide bahwa masjid ini harus kita bentuk sebagai dalam bentuk perahu atau sakaya. Itu mungkin. Bagi warga Lere, Masjid Sakaya bukan sekadar bangunan. Ia menjadi ikon baru kampung yang menggambarkan kehidupan, sejarah, dan keyakinan masyarakat pesisir. Di tengah ingatan akan bencana dan perubahan zaman, masjid ini menjelma sebagai simbol harapan baru. Sebuah perahu yang kini tak lagi berlayar di laut, namun menjadi tempat bernaung dan bersujud bagi warga di darat. Zahra Halimatun Sadia dan Syamsuddin Toboni melaporkan dari Palu.
Informasi tadi menutup kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamoa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songkom Puasi, Tabe.